Kita lanjut kajian fikih kita sekarang bab sholat. Ya. Bangunin dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muslim rahimahullah ta'ala nafa'allahu bihi ini. As-salatu bermula menerangkan bab salat. As-salatu bermula salat. Ia bermula salat itu aqwalun perbuatan wa aqwalun ucapan wa af'alun beberapa perbuatan muftatahatun yang dibuka ditakbiri dengan takbir wa muftatamatun dan ditutup bitaslimi dengan salam. Apa itu salat? Ibadah. Iya, tahu ibadah. Makna sholat apa? Definisi sholat itu apa? Apa? Satu perbuatan yang wajib dikerjakan. Apa sholat? Kewajiban. Apa itu sholat? Apa sholat? Hah? Nama salat kafi apa kafi? Kewajiban. Apa kom? Salat apa kom? Apa arpen? Apa rabi? Apa bi? Salat apa bi? Kewajiban. Kewajiban. Hah? Kewajiban. Apa rel? Apa? Apa? Kelas 3. Senior, apa itu sholat? Definisi sholat. Yang umum yang definisi sholat apa? Ya apa? Apa Yon? Hah? Apa? Amalan. Tiang agama. Sampingnya apa? Tahu dinding agama? Sebelahnya lagi apa? Hah? Jendela agama. Sebutin aja semua. Lantai agama gitu kan. Atap agama. Cocok. Salat itu adalah yang semuanya di dalamnya ada ucapan, ada perbuatan, ya gak? Yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan coba ulangi bareng-bareng. Apa itu salat? Ucapan dan perbuatan yang diawali oleh yang jelas. Apa itu salat? Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan kelas 1, kelas 3 SMA mulai baca. Coba ulangi sekali lagi. Apa itu sholat? Ucapan perbuatan yang
Apa Beng? Coba Beng, ulang Beng. Beng apa Beng? Ya, Beng. Ya, ucapan, perkataan, terus nah, takbiratul ihram itu ucapan apa perkataan? Ucapan. Salam itu perkataan apa ucapan? Jadi yang mana? Oh, ucapan dan perbuatan. Makanya jangan ngantuk, Beng. Ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. As-salawatul mafrudatu. Salat yang diwajibkan ada berapa? Apa? Salat yang wajib. Ya apa? 5 waktu itu apa salatnya? Ini. Wong ini yang ditanya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. isya. Ada berapa? Setiap di mana? Berapa rakaat semuanya? Apa? Sholat Jumat. Faradallahu alaina khamsa salawatin fil yaumi wal lailati. Allah mewajibkan kepada kita 5 salat dalam sehari semalam. Wahia bermula salat itu salatul subhi wa salatul duhri wa salatul asri wa salatul maghribi wa salatul isya'i. Salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib dan salat oh yang salah. Berapa rakaat salat subuh? Iya. Hah? 2 maghrib, isya, subuh. Hafal ya? Kok bisa hafal? Oh, sholat terus. Kamu bawa subuh kayak gitu, Beng. Mana ada dia bohong? Sholat terus kan? Iya. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Siapa namanya? Karim. Arif. Galib. Oh. Galib namanya. Nama kakak Galib, Dek. Sholat terus loh, Dek. Iya. Alim lah kan, Dek. Awqatuha bermula beberapa waktunya sholat. Al-awalu bermula yang pertama waktu subhi, menerangkan tentang waktunya sholat subuh minal fajri dari fajar, minal fajri shodiki dari fajar shodik ila tulu'i syamsi sampai terbitnya matahari. Ay minas sa'ati yakni dari jam 4.30 subuh ila sa'ati sampai jam 6 bisa takriban kiro-kiro jam kalau di Indonesia mulai dari setengah 5 sampai dengan jam 6 itu perkiraan waktu. Cuman kita pernah sholat setengah 4 setengah 3 jam 3 sudah azan. Allahu akbar. Salatu khairum minan naum. Azan. Bangun terpaksa berangkat kalau ke masjid. Salatnya 2 kali dah. Waktu itu. Berapa? Yang sholat berapa kali? 2 kali. Ternyata ada yang salah.
Tapi yang di masjid tidur kalau nunggu begitu lihat di masjid, oi belum ini tegamian ini dan saling bangun jam 3 dari masjid. Jadi itu waktu subuh mulai dari fajar sodik. Fajar sodik itu mulai tampak benang putih di ufuk timur. Ya, di atas langit itu nampak fajar sodik. Waktu duhri bermula menerangkan waktunya duhur min zawali syamsi, mulai dari gengsernya matahari ila ayyasiru dhillu kulli syai'in mithluhu ma'ada. Kira-kira bayangan kalau katik jam, katik masjid yang azan, kalau kamu lihat matahari kita Indonesia ini gampang. Karena kita dilalui dengan katulis iwa. Matahari lewat negara kita pas, bukan sinarnya aja. Jadi kira-kira bayangan sesuatu itu sama dengan benda tersebut. Kalau tiang bendera itu tingginya 20 meter atau 12 meter, maka nampak bayangan itu dari pangkal dia berdiri sampai dengan ujung bayangan itu sama 12 meter, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Zuhur bro, bukan asar. Zuhur. Ya kalau waktunya itu ya kira-kira minas saati, dari jam 12 sampai dengan jam 3. Kira-kira jamnya seperti ini. Bisa lebih jam 12, bisa kurang dari jam 12 gitu ya. Waktul asyri bermula menerangkan tentang waktunya asyar min akhiri waktu duhri, dari akhirnya waktu duhur ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari ya. Mulai dari habisnya waktu duhur sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi kalau menjelang terbenamnya matahari kamu sudah sholat asar, jangan sholat sunnah lagi ya. Setelah kamu melakukan sholat asar, maka tidak ada sholat sunnah. Paham ya? Wa waktul maghribi, dan waktu maghrib min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari. Masih nampak warna merah itu, matahari habis, sinar merahnya masih ada. Ila ghiyabi syafaqil ahmari, sampai habisnya sinar merah di ufuk timur, sinar merah matahari. Matahari terbenam mulai waktu maghrib. Habisnya kapan? Ketika dunia ini menjadi gelap secara total. Gelap sebab matahari tidak ada, bukan karena tidak ada lampu. Bang. Habis warna-warna merah sebab matahari tenggelam di ufuk barat. Matahari terbenam di mana? Barat apa timur? Barat. Maka ketika warna merahnya itu sudah tidak ada, itu menandakan sudah masuk waktu isya, maghribnya sudah habis. Waktu isya bermula waktunya isya min ghiyabi syafaqil ahmari, dari hilangnya warna merah ila tulu'il fajri, sampai terbitnya waktu fajar shadiq, yakni mulai kira-kira jam 7 malam sampai jam 4.30 subuh. Paling panjang waktu isya itu ya. Jadi kamu sholat isya itu bisa kapan saja. Wa man arada at-tahqiqa min ma'rifatil awqati bis sa'atil madhudati fa'alaihi ayyastakmila al-manaka sanawiyah. Siapa yang ingin pas waktunya, maka hendaklah dia lihat kalender. Ada, sudah dibuat. Kalau kita ini kan sudah enak,
jam sudah ada, ya enggak? Nih, mana CA? Kenapa itu jamnya udah jam 9? Ya. Terus yang ini ganti baterai. Ada kalender buatan para ulama kita, ini kalender tahunan. Ini Syekh Muhammad Jamil Jambi di Bukit Tinggi. Oh, ternyata di kitab ini disebut Syekh Muhammad Jamil dari Jambi atau Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu daerah mana? Orang awak. Nah ini. Dalam kitab ini disebut nih, ada kalender ya, awal-awalnya dulu dibuat oleh Syekh Muhammad Jamil Jambi dari Bukit Tinggi. Ternyata berarti orang awak itu ulama besar banyak ya. Mana ada orang awak sini? Ada orang awak? Mana? Ada? Siapa itu? Miko. Nakib. Enggak ada juga Nakib. Udur. Udur apa? Mulahafadhatun man adraka rak'atan minas sholati fil waqti fa kulluha ada'un. Siapa orang yang meninggalkan satu rakaat dari salatnya di setiap waktu, maka hendaklah ia memenuhinya, wa illa faqadha. Harus diqadha. Apa? Sejak kapan wajib mengqadha? Sejak kamu akil balik. Maka kalau kamu nak qadha salat dari sekarang itu, qadhalah salat yang kamu tinggalkan. Mumpung belum banyak. Lagi amal umur lah 30 tahun lah, banyak puluh nanti qadha. Qadha lah dari sekarang, habis itu jangan pernah tinggalkan salat. Paham ya? Ada datang yang tidak ada. Danton apa? Dari danton apa? Sebab sholat ini adalah amal yang paling utama. Nanti ketika kita dibangkitkan, maka yang pertama kali amal ibadah ditimbang dan diperhitungkan adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka niscaya sholuhat amalihi, baik semua amal-amalnya. Kalau sholatnya tidak bagus, sholatlah jarang-jarang, kamu datang ke masjid cuma minta pujian, ya kan? Cuman bisa dilihat, oh jangan baik kena tindak, ini ke masjid. Ya kalau dalam dunia pendidikan itu teorinya nggak masalah, yang penting nanti jadi terbiasa. Tapi jangan dibiasakan kamu sholat setelah digiring, nah itu. Nanti ketika kamu sudah lepas dari dunia pendidikan ini, nggak ada lagi yang giring kamu sholat, ya kan? Nggak ada yang doain sholat subuh bangun, nggak ada yang doain. Ya. Ke masjid sholat, kagak di absen. Mana ada orang di luar sana di absen? Itu. Atau kamu nanti jadi kades, masyarakat semuanya yang beragama Islam, waktunya sholat harus datang ke masjid, itu absen. Ya, yang tidak pernah datang ke masjid tidak bakal dapat bantuan. Penuh masjid kau, yakin.
Yang paling rajin dan tidak pernah alpa waktu sholat 5 waktu dapat bantuan, dapat hadiah. Ramai. Masjid kau pasti ramai kali. Kau jadi bupati. Ya. Kalau kamu jadi bupati, perintahkan seluruh camat dan kades yang tidak pernah alpa sholat berjamaah jadi masjid dapat bonus untuk masyarakatnya. Mantap. Bisa seperti itu, bisa aja. Cuman kamunya juga nggak sering ke masjid bro, ya kan? Umpama kalian itu jadi pemimpin seperti itu. Karena ya, takut manusia itu dengan atasannya kamu jadi kepala desa bikin aturan seperti itu. Rame masjid kau dekat masjid seperti itu. Tidak ada masjid yang bakal debuan lantainya. Kita melakukan perjalanan itu, lagi safar melakukan perjalanan, berhentinya di masjid-masjid yang tidak biasa. Wah itu, kadang lantainya juga berdebu. Lantai dari tempat wudhu padahal tempat wudhu mau naik itu udah debu semua, nampak. Masjid ini nggak pernah dipijak sama manusia. Ya. Nah, kalau sekarang itu banyak masjid-masjid pinggir jalan yang bagus-bagus itu. Ya. Sudah enaklah kalau mau sholat bagi kalian yang melakukan safar atau perjalanan. Malah kalau di daerah Padang itu, daerah orang Mawa itu, subuh itu ada sarapan masjid-masjid pinggir jalan itu. Jadi driver itu kalau mau sarapan gratis itu ya datang aja ke masjid, cuma sholat, sudah sholat duduk tuh, tinggal ngambil duduk, kopi disediain, makan disediakan, snack ada di situ, tinggal ambil sendiri. Nah, sekarang banyak masjid-masjid yang menerapkan demikian. Nah, bukan hanya di kota Padang saja, di mana-mana sekarang sudah banyak masjid yang menyediakan sarapan subuh. Batu Raja juga banyak. Jumat, subuh itu banyak sekali. Bahkan hari Jumat itu di jalan lintas tuh ada makan gratis. Itu orang-orang itu rame di sana. Di pinggir jalan itu kalau kalian lewat ya, itu di depan apotik Juan Farma jalan lintas, seberang jalan itu ada setiap hari Jumat itu makan gratis. Itu masyarakat itu yang ngadain, bukan pemerintah. Ada yang datang ke sana ngasih sumbangan, ada yang datang ke sana untuk mengantri makan. Wah, habis sholat Jumat apalagi rame itu tempat itu. Boleh. Gratis total, nggak ada bayar. Ternyata sedekah hari Jumat itu mulai banyak digemari oleh orang-orang muslim. Itu udah dari dulu. An-Nawafilu bermula beberapa menerangkan sholat sunnah at-tahiyatu yang mengikuti lil fardhi bagi sholat fardhu. Jadi namanya sholat rawatib. Sholat rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat wajib. Kalau ba'diyah sudah sholat wajib.
Wa yusanu dan disunahkan antusolliya hendak melakukan sholat ghairu hadhi sholawati selain daripada sholat-sholat yang wajib. Isnataini 2 rakaat wa isyrina dan 20 rakaatan. Jadi jumlahnya itu ada 22 rakaat. Sholat rawatib itu ada 22 rakaat. Ini tuh. Rakaataini 2 rakaat qabla subhi sebelum sholat subuh. Qabliyah subuh 2 rakaat. Wa arba'an dan 4 qabla sholatid duhri sebelum sholat duhur. Kau datang ke masjid ini duluan, nunggu kawanmu masih wudhu, masih banyak, sholat qabliyah dulu. Qabliyah duhur itu 4 rakaat. Wa arba'an ba'daha dan 4 rakaat setelah sholat. Berarti kalau duhur itu qabliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Wa arba'an qabla sholatil asri dan 4 rakaat sebelum sholat asar. Tapi memang setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah dia. Awas jangan cek kerajinan itu. Sudah sholat asar kau sholat ba'diyah pula. Nanti sholat ba'diyah setelah sholat asar. Wa raka'ataini dan 2 rakaat qabla sholatil maghribi sebelum sholat maghrib. Wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'daha. Sholat maghrib sebelum dan sudah sholat maghrib ada 2 rakaat. Wa raka'ataini qabla sholatil isya'i 2 rakaat sebelum sholat isya. Wa raka'ataini ba'daha sebelum dan sesudah sholat isya ada 2 rakaat. Qobliyah dan ba'diyah. Yang tidak ada hanya ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Itu tidak ada sholat rawatib. Jangan cak kerajinan, kamu lah cak rajinnya nanti sholat subuh, sholat pulang 2 rakaat lagi. Kapan sholat apa tadi? Ba'diyah subuh. Kejiwaan ini kebangannya kan? Padahal satu masjid tidak ada yang melaksanakan sholat ba'diyah subuh. Berhubung kamu jangan deh kau jadi pejabat kalau enak. Jadi pejabat diundang di satu tempat. Kebetulan pelaksanaannya di masjid subuh pula. Ya dah. Safari subuh bersama Bupati Waikanan. Amin. Ya. Datang ke masjid safari subuh. Qobliyah subuh. Sudah sholat subuh diimami, sudah doa, bertegak. Sholat lagi 2 rakaat. Masyarakatnya kan bingung. Wah, bupati kita nih alim nian, mantap. Semasjid tidak kata yang sholat lagi habis sholat subuh. Dia bertegak, sholat. Ditanyai oleh masyarakat, Pak, tadi sholat apa? Ba'diyah subuh. Perasaannya keren. Tahu menunjuk kebanggaan di sejagat raya, tidak? Jadi tidak ada sholat ba'diyah subuh. Jangan sampai itu. Mesti tahu kalian ini, ya. Karena banyak itu pejabat-pejabat melaksanakan safari subuh bersama Bapak Bupati. Jadi kamu nanti kalau jadi pejabat mesti tahu. Nanya dululah minimal kamu sama ajudanmu supaya ajudannya itu nanya sama Google. Biasanya kalau jadi pejabat itu punya asisten yang ahli di bidang masing-masing. Jadi jangan salah milih untuk asisten, ya. Jangan salah. Al-mu'akkadatu min hadhihi an-nawafil wallahu a'lam.
istighfar dulu ya, istighfar. Hafalin ya. Min kulli dambin adim la yaghfiru dunuba illa rabbul alamin. Assalamualaikum